Kembali bersama kami di NTV Today, pemirsa. Kementerian Dalam Negeri telah merealisasikan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua terkait pembentukan DPRP dan DPRK kursi pengangkatan. Kebijakan penambahan kursi pengangkatan untuk DPRP dan DPRK ini merupakan bentuk afirmasi politik bagi orang asli Papua atau OAP untuk mendorong OAP berpartisipasi dalam politik pemerintahan di Papua di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kebijakan Kemendagri ini tentunya perlu ditindaklanjuti penguatan sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif di wilayah Papua pada tataran kabupaten kota atas hak-hak masyarakat adat. Lalu sejauh mana implementasi kebijakan ini berjalan? Apa saja tantangannya dan bagaimana dampaknya bagi tata kelola pemerintahan serta partisipasi masyarakat Papua? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio NTV kali ini, Bupati Sorong Selatan Ibu Petronella Krenak dan Bapak John N.R. Gobay, Wakil DPRP Papua Tengah. Selamat siang, Ibu Nella, Pak John. Selamat siang. Ya, cantik sekali dengan baju adat Papua pada umumnya ya, Bu ya. Terima kasih sudah hadir di NTV Today kali ini. Namun sebelumnya kita akan mulai juga dialog ini. Sebelum itu kita akan simak dulu pernyataan yang disampaikan oleh Wamendagri berikut ini. Yang nomor 2 tahun 2021 sekarang itu selain pengangkatannya pada kursi DPRP, tetapi juga ada ruang yang disiapkan untuk pengangkatan di tingkat kabupaten. Seluruh kabupaten, 42 kabupaten di Papua. Kebijakan ini adalah salah satu bentuk afirmasi politik dari implementasi undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Peran daripada Kementerian Dalam Negeri menyiapkan semua sistemnya, regulasinya, kemudian untuk perangkat, pengawasan, pembinaan, bahkan sampai dengan semua implementasi dari undang-undang dan juga PP ini, ya kalau boleh saya katakan ini sudah terlaksana di daerah. Jadi harapan dari saya sebenarnya di sini memang bupati dan wali kota inilah yang lebih dekat dengan masyarakat, yang harus punya peranan yang sangat penting bagaimana merubah, kemudian juga mengetahui merubah masyarakatnya dari yang hari ini misalnya mungkin belum sejahtera, belum diperdayakan. Ya kalau memang tidak bisa, ya silakan dibicarakan di tingkat provinsi. Kalau di provinsi tidak bisa lagi, ya mari di pusat. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyimak pernyataan dari Wamendagri Ripka Haluk. Pernyataannya tadi sudah disampaikan berkaitan juga dengan harapan ya Ibu Nella dan juga Pak John. Saya ingin ke Ibu Nella terlebih dahulu menanggapi harapan ya dari Ibu Wamendagri terkait dengan DPRP dan DPRK ini seperti apa, Bu Nella? Iya, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, salam sehat. Salam, kata orang Papua, salam baku dapa. Baku dapa. Ya. Pertama sebelum saya menjelaskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wamen tadi, mungkin ada sebuah pantun untuk Ibu Wamen. Silakan Ibu. Ya, dari Wamena pergi ke Sorong, sehingga sebentar di Wondama. Harapan emas, mari kita song-song membangun Papua yang kita cintai bersama. Wah, luar biasa pantunnya. Dari statement dari Ibu Wamen tadi terkait dengan DPRP dan juga DPRK yang ada di wilayah Provinsi Papua pada umumnya, 6 provinsi, lebih khusus kami yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Dengan adanya kehadiran
DPRP maupun juga DPRK ini sangat membantu kami pemerintah daerah untuk melaksanakan, membangun komunikasi bersama dengan masyarakat adat kita yang ada di wilayah bawah. Kita di Papua lebih banyak masyarakat adat kita sangat kuat sekali, tapi juga dengan kearifan lokal yang berbeda-beda. Kami di Provinsi Papua Barat Daya lebih khusus di Kabupaten Sorong Selatan dengan kearifan lokal kita, masyarakat kita di sana dikenal ada 3 suku besar di Sorong Selatan. Ada suku Tehit, ada suku Imeko, dan juga ada suku Maibrat, dan juga ada Nusantara. Namun keberaneka ragam kita yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dengan hadirnya DPRK maupun DPRP ini sangat membantu kami pemerintah daerah. Saya selaku Bupati Sorong Selatan memberikan apresiasi atas apa yang sudah digagas oleh pemerintah pusat dalam hal ini, bahwa ini regulasinya sudah ada sistemnya yang sudah disiapkan oleh pusat. Bagaimana untuk di daerah DPRP maupun DPRK ini mereka harus sinergi dengan pemerintah daerah untuk kita sama-sama membangun masyarakat Papua pada umumnya, lebih khusus kami di Provinsi Papua Barat Daya, dan lebih khusus lagi kami yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Baik, jadi memang DPRP dan DPRK saat ini sangat membantu pemerintah daerah. Untuk itu sinergitas memang perlu, sangat diperlukan ya Bu ya, dari pusat ke daerah. Pak John, tanggapan Anda terkait harapan tadi yang juga disampaikan oleh Ibu Wamendagri seperti apa? Baik, pemirsa yang ada yang sedang menonton, saya pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada pemerintah yang pada tahun 2011 melalui putusan MK telah menafsirkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang menjelaskan frasa diangkat melalui sebuah keputusan MK yang mana itu menjadi dasar untuk dapat terimplementasi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wamen tentang adanya afirmasi politik bagi orang asli Papua yang adalah masyarakat adat Papua. Oleh karena keputusan itulah tahun 2017 kami diangkat sebagai anggota DPR Papua tahun 2017. Di Papua Barat sudah lebih dulu. Di tahun 2014 sudah ada pengangkatan 9 anggota DPRP. Kenapa DPRP? Itu karena anggotanya ada 2, dipilih dan diangkat. Sama dengan Aceh kan DPRA, dia bukan DPRD. Ya, tapi kalau kita di Aceh kan ada partai lokal. Kalau di Papua karena ada anggota yang diangkat bersama dengan anggota yang dipilih melalui pemilu. Karena itu di kabupaten namanya DPRK, di provinsi namanya DPRP. Setelah pemekaran jadi DPR Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan. Jadi sepakat bahwa ini adalah afirmasi politik yang diberikan oleh negara agar kita ikut berpartisipasi di dalam mengawal pemerintahan, tentunya DPR sebagai mitra pemerintah di dalam menyelenggarakan pemerintahan, membangun daerah, dan juga melakukan pemberdayaan bagi masyarakat. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Nela. Ibu sebagai pihak eksekutif ya, bagaimana Ibu melihat urgensi dari pengangkatan DPRK ini, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Sorong Selatan, Ibu? Iya, sebenarnya yang urgen sekali antara eksekutif dan legislatif, ini khusus untuk DPRK. Kebetulan kami di Kabupaten Sorong Selatan, DPRK memang baru saja dibentuk, baru lakukan seleksi di tahun 2025. Sebenarnya itu dari tahun 2024 itu sudah dilakukan seleksi untuk DPRK, namun itu terlambat, baru dilaksanakan di tahun 2025. DPRK kami memang sementara lagi proses petuen ke
Petuen Manado. Ini kami masih menunggu keputusan Petuen hasilnya seperti apa. Tapi untuk sementara kami membangun komunikasi dengan legislatif yang ada di Sorong Selatan DPRD. Hari ini kami sangat sinergi sekali antara pemerintah dan juga eksekutif dan juga legislatif untuk kita berkolaborasi membangun Kabupaten Sorong Selatan yang kita cintai bersama. Dan memang ini terbukti sekali hari ini sinergitas antara, karena DPRK kami belum ada. Jadi kami sementara membangun komunikasi dengan DPRD Kabupaten Sorong Selatan dengan ya antara eksekutif dan juga legislatif hari ini sangat harmonis sekali. Dan DPR juga sangat membantu kami, pemerintah daerah. Ada aspirasi dari masyarakat yang ditampung oleh anggota DPR. Mereka juga komunikasi dan diskusi dengan kami eksekutif bagaimana untuk kita berkolaborasi dan kita menjawab aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Ya hari ini kita lebih titik beratkan ke masyarakat adat. Hari ini kami dengan DPRD lagi sinergi untuk bagaimana mempertahankan hak-hak adat masyarakat adat kita yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Ya mudah-mudahan di akhir bulan ini kalau sudah keputusan Petuen seperti apa untuk DPRK kita, memang sudah ada surat keputusan penetapan 5 anggota itu dari Bupati. Hanya kami menunggu Petuen hasilnya seperti apa. Segera untuk kita lakukan pelantikan supaya antara DPRK dengan kami pemerintah ini bagaimana untuk mereka memperjuangkan hak-hak adat orang asli Papua yang ada di wilayah pemerintahan Sorong Selatan. Dan mereka bisa sinergi dengan kami pemerintah daerah, berkolaborasi untuk sama-sama memperhatikan hak-hak adat masyarakat lokal, tapi juga kearifan lokal yang ada di wilayah Sorong Selatan. Kuncinya bersinergi, berkolaborasi dan juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Nanti akan saya tanyakan juga bagaimana DPRP ini menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kepada Pak John. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak John dan juga Ibu Nela, dan juga pemirsa tetaplah di NTV Today. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di NTV Today pemirsa, dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai pengangkatan DPRP dan DPRK. Masih bersama kami Ibu Petronella Krenak selaku Bupati Sorong Selatan dan juga Bapak John N.R. Gobay, Wakil DPRP Papua Tengah. Pak John, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Nela ya, bagaimana kuncinya itu adalah koordinasi, kolaborasi, kemudian juga menyerap aspirasi masyarakat yang ada di daerah. Nah, kalau sejauh ini bagaimana sih DPRP yang diangkat ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya di pemerintahan daerah, utamanya untuk membangun hubungan kerja dan koordinasi, Pak John? Jadi hak kewajiban dan fungsi DPR itu sama antara DPR yang diangkat melalui seleksi yang di Papua bisa disebut kursi otsus dengan yang dari partai politik. Fungsi kita kan legislasi, budgeting dan pengawasan. Sama, tidak ada perbedaan. Sekarang kembali kepada kita untuk menggunakannya. Dan yang memang paling penting tadi Bu Bupati sampaikan, koordinasi, komunikasi, kolaborasi. Jangan lupa yang satu, itu adalah logistik. Kita tidak bisa kerja tanpa dukungan logistik, karena kita eksekutif ini kan tunggu dari legislatif, tunggu dari eksekutif. Sistemnya begitu. Jadi sinergitas ini terpelihara dengan baik, pasti karena kita saling dukung, karena DPR juga datang dari rakyat, kepala daerah, pemerintah daerah juga kita ada sama-sama untuk melayani rakyat. Tapi saya klarifikasi dulu, saya bukan wakil DPRD, wakil ketua 4 DPR Papua Tengah. Baik. Gitu. Baik Pak John. Karena wakil kita ketua 4 DPR pelayanan Papua Tengah, pelayanan ya.
pelayanan kepada masyarakat. Nah, tadi apa yang disampaikan juga oleh Pak John, ini kita minta tanggapannya kepada Ibu Nela. Ini berkaitan juga dengan perangkat daerah di Sorong Selatan serta DPRK ini dalam menjalankan tugasnya, Bu. Lagi-lagi ini kan kerjasama, ada kemudian juga bentuk dukungan, koordinasi sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Iya, sebenarnya DPRK maupun juga DPRD dan juga pemerintah daerah adalah mitra bagaimana untuk kita sama-sama mengelola tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Jadi butuh sinergitas, butuh kolaborasi, bagaimana untuk kita sama-sama meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah pemerintahan Sorong Selatan, baik di birokrasi, tapi juga kita mempertahankan hak-hak adat masyarakat kita yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Sebenarnya fungsi antara DPRK, DPRD dan juga pemerintah daerah ini bagaimana untuk kita harus mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat kita yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Ya, bicara soal DPRK ini bicara soal keberpihakan orang asli Papua. Ini yang jadi prioritas antara DPRK dan juga bagi kami pemerintah daerah. Ada hak-hak orang asli Papua yang harus kita pertahankan. Dan kita memberikan perhatian dan pelayanan yang serius bagi masyarakat adat kita yang ada di wilayah pemerintahan kita. Oke, Ibu boleh cerita sedikit dong tentang tantangan utama, Bu, yang selama ini dihadapi begitu ya? Apakah berkaitan juga dengan regulasi, anggaran, atau SDM? Iya, silakan. Sebenarnya tantangan kita yang kita hadapi di Papua itu 3 hal ini sangat penting samanya. Bicara soal regulasi, bicara soal anggaran, tapi juga bicara soal SDM. Kita bicara soal anggaran, kembali lagi bicara soal anggaran otsus ini. Ya, ini titipan juga untuk pemerintah pusat supaya menjadi perhatian untuk kami yang ada di wilayah Provinsi Papua, pada umumnya 6 provinsi ini dan juga 42 kabupaten, supaya memperhatikan pembagian dana otsus ini lebih banyak. Kalau bisa perhatikan kami yang ada di wilayah tanah Papua. Kenapa? Bicara soal Indonesia Emas di 2045, kalau masyarakat Papua belum sejahtera, kita tidak bisa mimpi untuk bicara Indonesia Emas. Karena bagi kami yang ada di wilayah Papua adalah bagian dari NKRI yang ada di wilayah Indonesia. Dan ini kami sangat membutuhkan perhatian karena regulasi memang kami siapkan. Tapi kalau kami tidak ada anggaran, SDM kita di Papua memang hari ini giat-giat semua kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun juga bupati, yang kita prioritaskan. Bicara soal otsus ini kan hanya untuk 3. Bagaimana untuk masyarakat Papua itu sehat, bagaimana untuk masyarakat Papua itu bisa sejahtera, bagaimana untuk masyarakat Papua itu bisa menikmati pendidikan yang layak. Ya, kalau kita kembali lagi lihat jauh kita, otomatis tidak cukup untuk kita menjawab 3 hal ini tadi. Bicara pendidikan yang baik, bicara kesehatan yang baik, bagaimana orang Papua sejahtera. Kembali lagi ke otsus. Tolong pemerintah pusat harus memperhatikan kami yang ada di wilayah Papua, bagian dari NKRI. Jadi pembagian otsus ya, ini saya kembali tahun 2025 kemarin kalau refocusing, lalu efisiensi itu dana otsus juga dipotong. Kalau bisa harapan kami ke depan, jangan coba-coba untuk dana otsus itu masuk dalam efisiensi, karena itu hak untuk orang asli Papua. Karena ini kita bicara kekhususan. Ya, kalau di wilayah di Aceh, di Papua kita bicara soal kekhususan, lalu dana otsus ini masuk dalam efisiensi lagi, berarti percuma kalau kita bicara soal regulasi untuk kekhususan untuk Papua. Sementara ya istilah orang Papua, ular itu lepas ekor tahan kepala, seperti itu. Jadi hal ini yang menjadi perhatian untuk pemerintah pusat juga untuk kami di daerah, dengan regulasi-regulasi sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat yang sudah disampaikan ke kami di wilayah Papua, kami sudah terapkan. Tapi kalau tidak dibarengi juga dengan anggaran yang cukup, lebih khusus kembali ke otsus tadi, kami orang Papua tidak bisa berkembang. Karena memang situasi dan kondisi kita di Papua ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dalam arti tantangan yang begitu berat pelayanan. Contoh kasus saya di Sorong Selatan ya. Sorong Selatan ini ada 15 kecamatan. Kalau kami di Papua itu distrik. Ada 15 distrik ini
Ada di wilayah pegunungan, ada di wilayah dataran rendah, tapi ada juga di pesisir. Di wilayah pesisir ini ada kurang lebih 5 distrik. 5 distrik ini kategori wilayah 3T. Wilayah 3T ini bagaimana untuk kita menjangkau mereka ini dengan jauh kita yang terbatas, lalu otsus kita juga yang terbatas. Otomatis masyarakat kita di wilayah 3T ini mereka tidak bisa mengalami pendidikan yang baik, mereka tidak bisa menikmati pendidikan yang baik, mereka tidak bisa mengalami kesehatan yang baik. Bagaimana dengan peningkatan ekonomi masyarakat kita ya. Jadi ini jadi perhatian juga untuk pemerintah. Puji Tuhan karena hari ini kami dihadirkan, kami juga berbagi dan kami menyampaikan kondisi real yang kami alami di wilayah kita masing-masing. Ya, di 6 provinsi ini berbeda-beda dengan tantangan yang otomatis Sorong Selatan tidak mungkin sama dengan Pagubai di wilayah Papua Tengah. Oke, jadi regulasi ini sudah ada, tapi bagaimana kemudian anggaran juga dibutuhkan untuk regulasi bisa meningkatkan sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, Bu. Sistemnya juga sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Kalau kita kembali video dari Ibu Rifka tadi itu bahwa kalau daerah, kabupaten, kota tidak mampu, ada provinsi. Kami ke provinsi, tapi kalau jauh provinsi juga tidak stabil, tidak bisa menjawab kami di daerah kabupaten kota, otomatis kami harus ke pusat seperti yang dikatakan oleh Ibu Rifka. Dan ini yang jadi perhatian. Jadi kalau kami ke pusat, itulah kondisi real kita yang kita hadapi di daerah. Mau tidak mau teman-teman dari pusat harus memberikan perhatian penuh untuk kami 6 provinsi yang ada di wilayah Papua, ditambah dengan 42 kabupaten kota yang ada di wilayah Tanah Papua. Baik, Pak John, silakan ditambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Nela. Jadi begini, Undang-Undang Otsus itu dasar teori pembentukannya adalah desentralisasi asimetris. Kalau desentralisasi asimetris itu dasarnya adalah karena ada daerah-daerah yang harus dirangkul karena ada gerakan pemisahan diri. Dan Undang-Undang Otsus itu, kalau kita bicara Otsus, kita bicara dana Otsus, kewenangan, regulasi. Ya, undang-undangnya sudah ada. Ada kewenangan yang dibagi di PP 106 tahun 2021. Nah, sekarang kita bicara tugas kita di daerah adalah membuat perangkat turunannya, yaitu Perdasi dan Perdasus. Sudah dibuat. Ya, kita di provinsi baru harus lebih memacu, kalau di induk sudah ada. Sekarang kita kembali ke dana. Ini kan dana dipotong ini. Dikurangi sejumlah provinsi. Tadi Ibu Bupati sudah bicara. Saya ingin menegaskan bahwa esensi Otsus diberikan untuk Papua dan Aceh itu adalah sebuah kebijakan fiskal demi keadilan, demi sebuah afirmasi karena desentralisasi asimetris. Karena itu keliru bila itu dikurangi. Justru sebaiknya dengan bertambahnya provinsi itu dana ditambah, bukan yang dana yang sudah ada dipotong seperti roti dibagi-bagi. Tidak bisa. Karena tantangan membangun daerah di Papua dengan di Jawa itu beda. Kita punya tantangan yang luar biasa, medan yang berat. Terus pabrik-pabrik itu kan tidak di sana, harus didatangkan dari luar. Tentu biayanya sangat membengkak. Sementara di Jakarta jalan tambah terus. Enggak, itu bukan sebuah keadilan. Jadi demi desentralisasi asimetris itu, maka kewenangan kepada kita harus betul-betul utuh. Jangan kita bicara asas lex specialis, tapi dalam implementasinya masih banyak hal yang masih diurus oleh pusat. Itu tidak bisa. Kalau baca Undang-Undang Otsus pasal 74, semua undang-undang lain masih tetap berlaku di Papua. Itu bukan lex specialis. Dana Otsus bukan untuk khusus orang asli Papua. Tidak, itu dana tambahan bagi APBD. Terus yang berikutnya, dana Otsus itu tidak bisa dikirimkan di akhir tahun, pertengahan tahun. Evaluasi jangan dibuat per 3 bulan, nggak bisa jalan itu. Jadi persoalan dana Otsus di Papua itu bukan soal pengiriman yang tidak tepat. Tidak diawali dari awal. Pembukuannya yang tidak dipisahkan antara dana Otsus dengan sumber dana yang lain. Saya anggota DPR, bagaimana saya mau mengawasi penggunaan dana Otsus oleh eksekutif kalau APBD-nya bukunya satu.
Bagaimana saya bisa memastikan bahwa dana otsus itu untuk orang asli Papua kalau APBD-nya cuma satu? Harusnya dipisahkan. Menkeu harus merubah ini supaya kita lihat betul-betul bahwa penggunaan dana otsus itu terfokus kepada orang asli Papua. Alat ukurnya kita harus ada. Itu pengirimannya juga di awal tahun, triwulan pertama. Lelang proyek-proyek untuk APBD untuk dana otsus harusnya di akhir tahun sebelumnya supaya awal tahun sudah jalan. Itu problemnya, bukan kita korupsi duit, nggak ada, uang itu dipakai bangun daerah. Pak John, langkah ke depannya, langkah strategis yang dilakukan di DPRP dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya terkait dengan tadi otonomi khusus atau otsus itu. Silakan singkat saja Pak John. Pertama, ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Otsus yang harus direvisi. Pasal pertama tentang perlindungan hak asasi hak adat di pasal 42 itu diatur bahwa perundingan hanya oleh pemerintah provinsi, sementara PSN banyak-banyak ini kewenangan pusat. Bagaimana pusat tidak diwajibkan untuk melibatkan orang asli Papua? Itu pertama, pengakuan hak masyarakat adat. Yang kedua, pasal 45 dan 46 Undang-Undang Otsus tentang hak asasi manusia yang sampai hari ini belum tersentuh apa sesungguhnya sikap dari pemerintah pusat. Sementara orang Papua selalu bicara tentang 4 akar masalah. Distorsi sejarah dan pelanggaran HAM itu kewenangan pusat. Pusat membentuk pengadilan HAM dan KKR. Soal kegagalan pembangunan dan diskriminasi itu urusan kita. Dana otsus kalau jalan, pembangunan kita kasih jalan. Diskriminasi itu dengan otsus, dengan undang-undang, dengan turun dari undang-undang otsus, kita membuat perdasi-perdasus yang memang berpihak memberdayakan dan melindungi orang asli Papua. Fokus dana kalau dipisahkan tidak satu buku, kita kan bisa bikin musrembang otsus terus bikin buku sendiri, maka pemberdayaan keberpihakan itu akan berjalan dengan maksimal. Yang ketiga terakhir yang terakhir pasal 74 itu perlu dilakukan evaluasi. Bikin undang-undang otsus itu spesial di Papua, yang lain-lain pemerintah pusat bisa mengatensi kita, membuat NSPK untuk pelaksanaan seluruhnya. Jangan bicara lex spesialis, tapi pelaksanaannya masih kita mengacu kepada undang-undang lebih tinggi. Terima kasih. Sedikit saja Ibu Nela harapannya secara singkat. Iya, harapan saya untuk bicara soal penerapan otsus di wilayah Papua memang sudah dirasakan dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Ya, harapan kami kepada pemerintah pusat itu bagaimana untuk memberikan perhatian lagi untuk kami yang ada di Papua, dalam arti bahwa pemberian dana otsus ini kalau bisa ditingkatkan lagi. Itu harapan kami untuk ketertinggalan kami orang Papua tadi. Karena pendidikan, kami menikmati pendidikan belum seberapa, kesehatan yang layak. Di Papua stunting masih tinggi sebenarnya. Ini karena pengaruh-pengaruh, kalau dana otsus kita sudah memadai, saya percaya tidak ada lagi ketertinggalan untuk orang Papua. SDM kita sudah cukup hari ini untuk orang Papua pada umumnya. 6 provinsi SDM kita sangat kuat sekali. Hanya kita tinggal menambah, hanya tinggal untuk itu bagaimana kita perkuat pendidikan dan juga kesehatan. Terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan semoga perbincangan kita hari ini bisa didengar, ditanggapi langsung oleh pemerintah pusat. Waktu kita sudah habis. Sedikit saja. Baik, silakan. Percepatan pembangunan di Papua dapat berjalan maksimal kalau konflik diakhiri. Masyarakat meminta agar pasukan non-organik ditarik. Dan tugas pemerintah daerah merangkul semua kelompok yang berseberangan. Hargai hak adat, pastikan pelanggaran hak asasi manusia dapat diselesaikan. Maka saya kira kita akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Selamat ulang tahun Bapak Presiden Prabowo. Minta maaf, saya titipkan satu saja. Ini semboyan yang selama ini saya pakai setiap kegiatan. Bagaimana untuk kita semua pejabat Papua, baik gubernur, baik bupati, wali kota, dan juga DPRK, DPRD, bahwa hari ini kita bicara soal Papua. Mari kita tinggalkan, jangan kita meninggalkan air mata untuk anak cucu kita. Tapi bagaimana untuk kita mewariskan air mata untuk anak cucu kita. Baik, terima kasih Ibu Petronella Krenak dan juga air mata.
Iya, maksudnya minta maaf. Saya ulang lagi tadi, karena mungkin terlalu cepat. Jadi bagaimana untuk kita mewariskan mata air untuk anak cucu kita yang ada di tanah Papua. Dan ini himbauan untuk semua kami kepala daerah. 42 bupati wali kota ditambah dengan 6 gubernur, ditambah juga dengan ketua-ketua DPR. Mari kita perhatikan ini secara baik untuk anak-anak Papua masa depan kita ke depan. Jangan kita wariskan air mata untuk anak cucu kita, tapi wariskanlah mata air untuk anak cucu kita di tanah Papua. Wariskanlah mata air, bukan air mata. Terima kasih Ibu Petronella Krenak, Bupati Sorong Selatan, dan juga Pak John N. Ergobay, Ketua PAT DPRP Papua ya Pak ya. Terima kasih sudah bergabung di program NTV Today kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, demikianlah NTV Today kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Naila Husna pamit undur diri. Sampai jumpa.